Jangan Lama itu kita baca. Ya. Itu bulan 7 itu memang dikhususkan bagi roh-roh yang kena hukuman di neraka. Ya. Pintu neraka dibuka. Puncaknya. Puncak roh-roh itu dipanggil. 3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya Kurang Pondok. Mungkin lanjut tadi yang seperti tadi ya, kami ada ingin mengetahui ya Pak ya. Mungkin seperti yang disampaikan di awal, bulan 7 Tionghoa ini saya banyak dengar. Bulan 7 ini kalau dari orang tua Pak bilang bulan setan, bulan hantu. Ada juga pernah saya dengar itu bulan ingat leluhur gitu. Nah, mungkin kami ingin mengetahui mungkin versi Pak Kocinsi. Ya mungkin khususnya saya tahu sih kadang di beberapa kota atau negara kan agak beda versi ya Pak ya. Ya mungkin kita mau lihat khususnya mungkin versi Padangnya lah. Versi Padang yang mungkin dari pandangan Pak Kocinsi, sebenarnya bulan 7 ini apakah memang bulan hantu ingat leluhur atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak mengenai kenapa kisah bulan 7 ini seperti apa gitu Pak. Jadi bulan 7 itu memang identik ya dengan memang di dalam Jangan Lama itu kita baca. Itu bulan 7 itu memang dikhususkan bagi roh-roh yang kena hukuman di neraka. Pintu neraka dibuka supaya mereka bisa dapatkan kebebasan di luar. Ya, seperti ada saji-sajian, dikasih makan, masuk di rumah kita. Orang tua kita sembahyang bulan 7 itu kita di rumah kan sembahyang juga. Sajian sembahyang meja katanya saya. Itu biasanya kan tanggal 1 pas tanggal 1 awal itu senjanya sembahyang dulu. Memperingati, minta izin pada dewa dapur, dewa tanah sama Gemloong, itu raja neraka. Minta izin bahwa kita sudah ini bulan ini nanti kami akan mengundang leluhur kita untuk bisa datang menghidangkan hidangan yang di atas meja ini. Berarti sembahyangnya itu pas pada saat tanggal 1 masuk bulan 7 atau sebelum kita undang makan Pak? Itu biasanya tanggal 1 itu mengimbau dulu. Kemudian yang nanti kapan mau sembahyangnya terserah aja. Di rumah. Kalau di kelenteng itu pas tanggal pembukaan juga sama di luar kelenteng, di halaman tuh sembahyang dipakai lilin, soalnya dipanggil di bawah kan. Kemudian nanti tanggal 15-nya itu puncaknya. Puncak roh-roh itu dipanggil. Dipanggil roh itu, makanya dibikin dah tempat Coko tadi kan, untuk rebutan makanan tadi. Coko itu apa tuh Pak? Itu rebutan makanan yang sudah disaji itu kalau orang berebut tuh. Kalau di kelenteng ada nanti tanggal 12 ini, besok ini ada nih, kita ada sembahyang tesu. Itu namanya tesu. Jadi tesu itu bikin gitu kayak bentuknya selam. Itu yang dia rajanya untuk mengimbau. Jadi waktu tanggal pas lagi 12 Agustus ini kita sudah 2 tahun tak bikin. Sudah 2 tahun karena pandemi ya Pak ya. Sebelumnya kita bikin. Sejak sebelum itu saya singkat dulu, saya ambil awalnya sejak kami kelenteng kami 2014 tuh, kelenteng baru kami pegang. Jadi kami sudah usulkan kalau bisa tesu itu bikin lagi. Kalau sebelum itu kan mereka bikin foto gambar aja. Tidak ada bentuk tesu gitu. Tidak ada bentuk tesu ya. Kalau sekarang dibikin. Itu salah minggu ini masuk orang dari Medan kirim. Betul. Jadi itu nanti bisa dilihat, disaksikan tanggal 12 acara pagi kami sembahyang di pantai. Resmi kan, ditiam maksudnya supaya bisa jalan. Berarti yang ditiam nih yang tesunya ya Pak ya. Jadi nanti kita tanggal 12 tuh dari pagi sampai sore sampai malam acara tesu. Jadi makanya saya bilang di kelenteng tetap bikin bulan 7 tanggal 15 seluruh kelenteng ada di Indonesia rata-rata bikin.
Cuma ada versinya macam-macam, ada yang versi gambar dia, ada yang betul-betul dia punya patungnya. Ada yang foto aja yang tadi itu, Pak. Berarti saya lihat, berarti sembahyang tisu ini, berarti yang tisu ini maksudnya yang tisu kong ya, berarti maksudnya, Pak? Ya kira-kira itulah tisu kong ya. Yang berarti yang dibuat patung ya, itu bentuk, itu, ya. Berarti tisu kong ya, berarti ya. Berarti kong, tisu kong ini adalah penguasa apa namanya? Semua setan-setan. Oh, penguasa inilah ya. Dia punya raja lah. Raja lah ya, raja setannya lah kalau bisa dibilang apa. Jadi itu kan di tiap tahun dibikin. Oke. Jadi supaya horo-horo yang gentayangan tadi itu kan, karena orang anaknya tidak ada lagi di mana semua kan. Jadi kelenteng yang mewakili. Oke. Berarti kalau kayak misalnya nih sembahyang meja, saya pernah dulu dari orang tua sampaikan, sembahyang meja ini kalau kita yang masuk bulan 7 kan ada sembahyang di rumah, Pak. Tidak boleh lewat tanggal 15 gitu. Ya biasanya dulu, seperti sekarang ini kadang-kadang orang yang tidak sempat juga mana. Keadaan sekarang kan tidak bisa kayak dulu. Betul. Jadi ada yang lewat, ada yang sebelum. Tapi rata-rata mereka sebelum tanggal 15. Ada yang hari pas 15. Kalau lewat masih boleh, Pak? Masih boleh sebenarnya, kan masih bulan 7. Oke. Cuma orang ni kan tak tahu. Kadang-kadang tak sempat dia bagaimana. Iya. Ada saya dapat pernah ya, ada versi-versi orang tua lama bilang nanti sembahyang tisu gitu katanya. Jadi kalau kita telat sembahyang di rumah katanya, nanti leluhur kita tuh datangnya makan berebutan pada saat sembahyang tisu. Sebenarnya lah. Oh sebenarnya enggak ya, Pak? Kita panggil dia pasti yang diundang kan, kita tanya leluhur, mungkin leluhur lain masuk. Oke. Itu di rumah dia. Ya. Kecuali yang di kelenteng itu kan semua masyarakat. Berarti siapa aja mungkin yang lewat boleh ambil gitu karena ya. Kan roh kentayangan itu kan keluar semua. Jadi mereka tentu cari. Iya. Yang mana ada orang buat makanan bisa itu. Makanya di kelenteng itu maaf. Ya. Jadi tandanya itu ada tenglong yang tujuh warna, berapa warna tuh, merah hitam tuh yang tinggi itu. Itu menandakan apa? Dari waktu ada acara itu, roh-roh yang itu di mana ya? Itu rupanya itu kodenya di sana tempat mereka turun makan. Oh. Kan ada tenglong-tenglong panjang itu. Kenapa sampai 7 tingkat? Apakah kayak 7 alam gitu atau gimana tuh, Pak? 7 warna itu ada maknanya, tapi saya tidak tahu warna apa. Tadi dulu gitu supaya nampak ya setiap pelangi itu, Pak. Iya. Itu dari roh itu lihat di bumi, oh situ ada tempat kita untuk bersantap. Boleh bisa makan gitu ya. Itu gunanya. Kodenya gitu, Pak ya. Berarti kalau kayak di kehidupan nyata ini kan janur kuning tanda orang nikah gitu kan. Marawa tuh tanda orang ada pesta. Berarti mungkin yang 7 tenglong ini juga dari atas dilihat. Berarti ini ada acara lah. Ya. Jadi kalau mau datang lah gitu. Mereka roh-roh itu acara. Kemudian di meja sajian itu kan disusun banyak pakai kayak gunung-gunung. Itu nanti ditancapkan bendera lagi supaya nampak lagi situ makanan. Kalau itu nampak di situ. Itu dari atas kan? Ya. Turun di bawah. Itu ini makanan yang boleh diambil gitu. Ya. Dan pasang tusuk bendera semua satu-satu. Bendera juga 7 warna juga, Pak? Enggak, warna sembarang aja. Oh, warna sembarangan. Berarti itu menandakan ini boleh diambil gitu kan? Jadi sekarang bendera itu ada yang pasang dan enggak. Kemarin ini saya bilang pasang aja lah. Sekarang itu udah risi, tapi pengurus bagian bilang enggak usah lah. Saya bilang mestinya tetap dibikin karena orang dulu kan gunanya gitu. Jadi kita kurangkan lagi kan makna itu nanti kurang. Berarti betul-betul seharusnya kita apa tradisi itu kita galakkan kembali ya, Pak ya. Berarti kayak misalnya bulan 7 ini beda enggak, Pak, sama Cembeng? Cembeng lain. Cembeng bulan 4. Oh, Cembeng bulan 4 Mei. Itu dekat bulan Tionghoa, bulan internasional tetap 4 Mei. Oh, Cembeng itu tetap 4 Mei. Tidak usah. Memang dah tahu gitu. Itu dari dulunya itu. Okey. Cembeng itu adalah kita memperingati kita punya orang tua yang dah meninggal atau apa yang masih ada kuburan itu kita bersihkan. Ziarah lah istilahnya ya, Pak ya.
Mungkin kalau di ya rata-rata ziarah lah ya. Kita membersihkan ini. Tapi kalau Cembeng itu juga saya lihat katanya kalau istilah bahasa Padang ya Pak, maramba katanya. Nah, selalu dibilang maramba tuh nggak boleh lewat tanggal 15 bulan 4 Tionghoa katanya. Apa benar tuh Pak? Enggak juga. Pokoknya sebelum Cembeng tuh sudah mesti bersihkan. Lewat itu nggak ada lagi. Oh, dia tetap 4 Mei? Ya. Sebelum 4 Mei kita sudah bersihkan seminggu sebelum tuh. Oke. Jadi kalau berarti tidak patokannya tidak bulan Tionghoa ya Pak? Enggak, itu tak internasional tuh 4 Mei. Oh, Cembeng. Jadi Cembeng itu gini, sebetulnya itu orang Tionghoa itu berkumpul anak cucu semua di kuburan itu. Sama yang paling kumpul tuh wajib tuh adalah di Cembeng sama Imlek. Oh. Itu mesti berkumpul semua tuh. Istilahnya. Tapi karena kalau di Tiongkok sendiri itu semua kumpul tuh. Itu sudah memang tradisi wajib lah ya. Kalau kita di Indonesia ini kan ya dia tinggal di Amerika, tinggal di sini. Gimana mau kumpul semua ya Pak? Nggak mungkin kan. Apalagi yang mana ada aja lah. Kondisi sekarang ya mungkin udah kotanya jauh atau udah di luar negeri, ya mungkin karena pekerjaan dan lain-lain, mungkin nggak memungkinkan juga mau kumpul semua gitu Pak. Bisa kumpul semua. Tapi harapannya Imlek sama Cembeng nih kumpul semua. Ya, mestinya gitu. Oke, sebenarnya saya lihat sih maknanya untuk supaya keluarga yang masih tinggal ini kan Pak masih selalu berkumpul, selalu akur dan silaturahmi tetap jalan sebenarnya Pak ya. Oke. Nah, kemudian juga pada saat saya mau tahu juga menyambung sembahyang meja tadi. Berarti kan kita pada saat bulan 7 ada sembahyang meja juga yang tadi Pak Coach Insi sampaikan, itu adalah kita memanggil leluhur lah. Leluhur, kita doa supaya datang makan lah istilahnya. Nah, kalau saya lihat kadang untuk sembahyang meja itu hiyo yang kita pakai warna apa Pak? Warna tetap merah lah kalau. Oh, tetap merah kalau sudah sembahyang di rumah ya. Nah, ngomong hijau tuh pas ada jenazahnya atau peti mati sana baru hijau. Oh, jadi iyo ini juga ada beda-beda ya Pak ya. Merah sama hijau aja. Merah sama hijau ya. Kapan boleh pakai merah? Kalau yang baru kan kata Pak Coach Insi kan kita pakai hijau. Kapan nanti boleh berganti pakai hijau merah? Kalau bukan hijau itu waktu pas bisa ada dalam petinya aja. Oh, pakai hijau hijau. Ya, masih ada utuh. Oke. Peti dan ada di dalamnya atau sudah dikubur, nanti sudah tuh pakai merah lagi. Nggak masalah ya Pak ya. Oh, berarti itu nggak kaku lah. Oke. Dan kemudian juga saya lihat sembahyang meja itu juga ada rata-rata ya, saya kadang lihat ada orang sembahyang ada kuenya itu yang selalu ada, saya lihat itu ada kue wajib kue sama kue mangkok. Nah, kira-kira maknanya kenapa harus selalu ada tuh Pak 3 kue itu Pak? Kalau wajib itu sebetulnya supaya mempersatukan antara yang hidup sama yang sudah tidak ada. Jadi kita kental aja. Yang putus itu. Oke, mungkin juga melambangkan supaya keluarga ini selalu bersatu gitu ya Pak ya. Itu maksudnya. Jangan terpecah-pecah gitu keluarga yang ada gitu ya Pak. Nah, kalau kue-kue itu Pak? Kalau kue-kue itu biasanya untuk ya sama ada orang bilang kan ada telur supaya bahagia lah. Oke. Lambang merah ya Pak ya. Mungkin kan uang tuh. Ya. Dia lambang itu ya, rezeki juga ya. Merah itu kan rezeki gitu ya Pak ya. Kue mangkok apa Pak? Kue mangkok itu sebetulnya itu cuma variasi aja. Karena zaman dulu memang itu kuenya. Oke. Nggak ada campur-campur, zaman sekarang kan macam-macam. Oh, sudah banyak tambahan Pak. Ada sampai kue-kue yang modern pun masuk. Ya, masuk. Sama-sama Pizza Hut masuk. Pizza Hut pun masuk. Kadang juga saya lihat kalau di media sosial kan kadang mie instan pun dimasukin. Karena saya pikir mie instan itu belum dimasak Pak. Bisa enggak leluhur kita masak gitu kan? Tapi balik dari sana mungkin kalau saya lihat yang penting niat deh Pak ya. Ya, sebetulnya semua niat.
Niat ya. Apa yang kita persembahkan itu niat berbakti pada yang tua. Gitu. Apapun bentuknya mungkin leluhur kita juga enggak tahu. Yang penting niat keluarga itu selalu mengingat gitu Pak. Mengingat leluhur berarti ya Pak. Oke. Tadi Pak Kojensi sudah jelaskan mengenai kue, ya kan? Mengenai hiyo. Nah, saya juga mau tahu kan bulan 7 ini kan tadi ada sembahyang meja. Nah, selain bulan 7 ini ada biasanya berapa kali satu tahun biasa ada sembahyang meja ini Pak? Kalau satu tahun tu berarti ya seperti Cik Cabur aja. Yang untuk manggil leluhur? Untuk leluhur cuma waktu Cembeng yang bulan 4 tanggal 5 sama bulan 7. Okay. Sama sebelum Imlek. Okey, 3 kali. Sebelum Imlek. Berarti 3 kali ya Pak dalam satu tahun ya. Ada kadang kata orang. Jadi bulan 4 tanggal 5 tu kalau punya kuburan di sini di tempat ya dia sembahyang di kuburan. Kalau kan ada dia sembahyangnya di rumah. Bawa misalnya meninggalnya di Jakarta, kubur Jakarta, anak di sini gimana? Iya betul. Itu aja. Atau dia pergi Jakarta kalau tak sempat dia sembahyang di rumah aja. Di rumah aja, walaupun misalnya apanya di Jakarta ya Pak. Ada juga orang bilang kalau saya juga nggak tahu sih, cuma dengar-dengar kata-kata orang tua kan katanya kalau di alam, maksudnya udah di alam alam lain katanya. Dalam satu tahun tuh satu tahun di sini, satu hari di alam lain. Makanya katanya 3 kali sembahyang, makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah betul atau apa tuh Pak? Saya enggak lah ya. Makanya kadang-kadang ya banyak sih. Kadang saya juga banyak mencari tahu beberapa versi. Kadang beda orang beda versi. Kadang saya lihat ya. Tapi intinya sembahyang itu adalah untuk ingat leluhur ya Pak. Cuma daerahnya juga. Daerah itu sistemnya bagaimana? Kalau di Padang kita gini, kalau daerah lain lagi. Kadang kita pergi daerah lain bingung juga karena memang tradisinya gitu. Kadang kita bilang, bukan gitu cara sembahyang gitu kan. Padahal memang kalau mungkin khususnya kayak di Padang ya mungkin itu ada persembahannya seperti ini tata cara. Di kota lain belum tentu sama gitu ya Pak ya. Jadi seperti misalnya orang tuanya meninggal, itu kalau dulu bisa 7 hari tidak boleh mandi itu. Kalau dulu ya. Itu duduknya di samping peti loh. 7 hari. Ya maksud ganti-ganti lah. Mesti ada sana ganti-ganti. Orang-orang sekarang mana sempat lagi. Mana bisa? Iya. Kertasnya dibakar terus. Ya bakar terus tuh. Oh iya, kertas ya. Ini menyambung kertas ini saya mau tahu juga nih Pak. Kan kertas ya. Ini kan ada kalau saya sering lihat kan ada kertas perak kata orang. Sama kertas emas. Nah fungsinya apa tuh Pak? Itu sebenarnya nilai dia bisa pakai uang itu di alam tempat dia. Kita kirim ini uang emas, ini uang perak, ini itu kertas pahat putih kuning gitu. Ya. Itu nominal aja sebenarnya. Oh, oke. Ini mama atau bapa atau akong pakailah ini kami kasih itu ongkos perjalanan itu. Sama kalau dibilang kan mirip kayak ini ya. Kalau di film-film Tiongkok kuno saya lihat kan tuh kayak emas batang gitu kan. Mirip gitu ya Pak. Karena kan ada emas batang, kemudian ada perak kan. Kalau di film-film Tiongkok tuh dia bayar 1 tel emas gitu kan, 1 tel perak. Mungkin di nilai nominalnya itu seperti itu mungkin ya Pak ya. Kira gitu. Jadi umpamakan dia dikertaskan karena kertas itu hilang. Bisa diterima. Kalau betul-betul logam mana bisa. Kalau logam dibakar enggak hilang-hilang ya Pak. Yang ada misalnya emas asli kita bakar, kita tinggal orang lain ambil Pak. Ya, betul. Kalau ada yang mau bakar emas batang Pak, biarlah saya tunggu, enggak apa-apa Pak. Ya kan? Biar saya tunggu. Nanti saya selamatkan emasnya Pak. Dan juga saya juga penasaran ya. Kadang katanya di bulan 7 tuh banyak hantu katanya. Kemudian juga dibilang jangan ya kalau sering-sering keluar kota jangan, ke laut jangan. Sekarang bulan 7 kalau kata-kata orang tua seperti itu Pak. Ya kan? Nah, apakah memang betul-betul banyak hantu yang keluar atau hanya itu cuma sekedar
sekedar memang kepercayaan dari dulu, terus seperti apa tuh Pak?